Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Yes, anak soleh dan soleha, berjumpa lagi bersama Ibu Devi Adrifa Lisdiana di mata pelajaran IPA kelas 6 bab 3, Pelesir Keliling Dunia, dengan materi 6 benua yang ada di dunia. Anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, agar peserta didik mampu mengidentifikasi benua-benua yang ada di dunia, dan yang kedua, agar peserta didik mampu menjelaskan tentang bagaimana ciri dan keunikan benua yang ada di dunia. Nah, anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Jangan lupa ada berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak soleh dan soleha, kali ini Ibu akan mengajak kalian melakukan perjalanan keliling dunia. Ini bukan perjalanan biasa. Ini kita akan menjelajah 6 benua yang ada di dunia, negara-negara yang ada di dalamnya, dan hal unik apa sih yang ada di dalamnya. Nah, menarik bukan? Oleh karena itu, yuk siapkan diri kalian untuk menonton video pembelajaran ini sampai selesai ya. Let's go! Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, apa sih itu benua? Iya, benua adalah dataran yang sangat luas yang terdiri dari beberapa negara. Lalu, ada berapa benua yang ada di dunia? Iya, tepat sekali, ada 6 benua di dunia. Yang pertama ada benua Asia. Berikutnya ada benua Amerika. Yang ketiga ada benua Afrika. Yang keempat ada benua Eropa. Yang kelima ada benua Australia. Dan yang terakhir ada benua Antartika. Anak soleh dan soleha, setiap benua memiliki karakteristik yang unik, mulai dari wilayah penduduknya, keadaan geografisnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Benua Asia disebut juga benua kuning karena penduduknya sebagian besar memiliki warna kulit kekuningan, khususnya di ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini ditemukan di Cina, di Mongolia, di Korea, Jepang, dan juga Vietnam. Asia Tenggara menjadi beberapa wilayah, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Barat, dan juga Asia Selatan. Anak soleh dan soleha, Asia memiliki beberapa negara terkenal seperti tanah air kita Indonesia tercinta, Cina, India, Jepang, dan juga Korea Selatan. Setiap wilayah di Asia memiliki kekhasan budaya dan juga geografisnya masing-masing. Contohnya, Asia Timur kita menemukan teknologi maju di Jepang dan juga Korea. Sedangkan di Asia Tenggara kita melihat alam tropis yang indah di Indonesia dan juga Thailand. Yang kedua, benua Amerika. Mari kita menuju ke Amerika. Benua Amerika merupakan benua terbesar ketiga yang ada di dunia. Wilayahnya berada di antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Benua Amerika juga disebut sebagai benua merah. Mengapa demikian? Karena suku aslinya yaitu suku Indian kerap melumuri kulit mereka dengan pewarna merah. Mulanya orang Eropa menggunakan istilah Indian merah untuk menuju pada suku Indian Beothuk yang tinggal di Newfoundland, sebuah pulau di Kanada. Benua Amerika terbagi menjadi 3 bagian,
yaitu Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Anak soleh dan soleha, ada yang tahu nggak? Ternyata nama Amerika itu diambil dari seorang penjelajah Eropa yang bernama Amerigo Vespucci. Negara terbesar di Amerika Utara adalah Amerika Serikat dan Kanada. Sedangkan di Amerika Selatan ada negara seperti Brazil, Argentina, dan yang terkenal dengan kekayaan alamnya, terutama hutan Amazon. Perbedaan budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan sangat mencolok. Amerika Utara banyak orang yang berbicara menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di Amerika Selatan mayoritas berbahasa Spanyol dan Portugis. Sekarang kita lanjut ke benua yang ketiga, yaitu benua Afrika. Anak soleh dan soleha, ayo kita bergerak menuju ke Afrika. Benua Afrika dikenal juga dengan benua hitam. Kenapa demikian? Karena sebagian besar penduduknya berwarna kulit hitam. Afrika adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Asia. Di benua Afrika, kita juga bisa menemukan gurun Sahara, yaitu gurun terbesar di dunia, serta bisa menemukan sungai Nil, yaitu sungai terpanjang di dunia. Anak soleh dan soleha, Afrika ini terbagi menjadi beberapa wilayah, seperti Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Tengah, serta Afrika Selatan. Anak soleh dan soleha, benua Afrika terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Tapi sayangnya, banyak negara di benua Afrika yang masih menghadapi masalah seperti kemiskinan dan juga kekeringan. Negara-negara seperti Mesir, Nigeria, dan juga Afrika menjadi contoh negara penting di benua ini. Next, benua yang keempat yaitu benua Eropa. Anak soleh dan soleha, mari kita terbang ke negara barat menuju benua Eropa. Benua Eropa seringkali disebut dengan istilah benua biru. Mengapa demikian? Karena sebagian besar penduduknya adalah ras kulit putih dengan warna bola mata pada umumnya adalah berwarna biru. Dan benua Eropa ini berada di satu daratan yang sama dengan benua Asia. Sehingga kedua benua ini sering disebut Eurasia. Pegunungan Ural menjadi batas alam antara Eropa dan Asia. Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan juga Inggris merupakan bagian dari benua ini. Salah satu hal yang menarik dari Eropa adalah bahwa banyak negara di sini yang tergabung dalam Uni Eropa atau Europe Union, yang membuat mereka bekerja sama dengan berbagai hal, termasuk perdagangan dan juga kebijakan. Yang kelima adalah benua Australia. Anak soleh dan soleha, mari kita berkunjung ke benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil di dunia. Benua Australia disebut juga benua hijau. Mengapa demikian? Karena kondisi hutannya. Meski sebagian besar wilayahnya beriklim hangat dan kering, namun di Australia tumbuh beragam tumbuhan yang berwarna hijau. Meskipun kecil, Australia merupakan negara yang sangat luas dengan beberapa negara bagian di dalamnya. Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh samudra. Di benua ini kita juga bisa menemukan kanguru dan juga koala. Selain itu, negara ini juga terkenal dengan keindahan alamnya yang sangat indah, seperti Great Barrier Reef, terumbu karang yang terbesar di dunia. Australia merupakan salah satu negara maju dengan kualitas hidup yang sangat baik. Yang keenam, benua Antartika. Anak soleh dan soleha, mari kita menuju ke benua yang sangat berbeda dengan benua yang lainnya, yaitu benua Antartika. Benua Antartika dikenal juga sebagai benua abu-abu.
Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartik dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Antartika adalah benua yang tertutup oleh es sepanjang tahun dan tidak dihuni oleh manusia, kecuali para ilmuwan yang melakukan penelitian. Benua ini terdingin di dunia dengan suhu yang bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Kebayangkan dinginnya? Meskipun begitu, tidak ada negara di Antartika. Di benua ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim di dunia. Jika es di Antartika mencair akibat pemanasan global, permukaan air laut di seluruh dunia bisa naik hingga 58 meter. Inilah mengapa Antartika sangat penting untuk kita jaga kelestariannya. Anak soleh dan soleha, kalau begitu mengapa sih kita harus mengenal benua-benua yang ada di dunia? Wah, hebat sekali, betul sekali. Karena dengan memahami keberagaman yang ada di dunia, kita bisa lebih menghargai keberagaman yang ada di dunia dengan cara menjaga lingkungan sekitar, belajar dari sejarah dan juga geografi. Karena dengan mengenal 6 benua ini, kita bisa belajar sejarah peradaban manusia, seperti bagaimana bangsa-bangsa Eropa berkembang atau bagaimana negara-negara di Asia bisa menjadi pusat peradaban di dunia. Anak soleh dan soleha, itulah tadi perjalanan kita menjelajah 6 benua yang ada di dunia. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, mudah-mudahan bisa menyenangkan dan juga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak soleh dan soleha, jangan lupa untuk selalu belajar dan juga memperluas pengetahuan kalian tentang dunia. Karena mengenal dunia, kita perlu menjadi generasi yang lebih cerdas dan peduli dengan lingkungan. Akhirnya saya Ibu Devi Adrifa Lisdiana mengucapkan terima kasih untuk materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu Devi pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.